Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Tadris Matematika. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar limit fungsi. Materi pada pertemuan hari ini adalah materi dasar sebelum kita benar-benar memahami terkait dengan definisi limit dengan pendekatan epsilon dan delta. Dengan demikian, pada pertemuan hari ini kita akan memahami konsep limit melalui representasi tabel dan grafik. Adapun tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah setelah melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran, mahasiswa mampu memahami makna limit secara intuitif. Kemudian 2, menentukan nilai limit melalui pendekatan numerik dan grafik. Dan yang ketiga adalah menyimpulkan hubungan antara nilai limit dan nilai fungsi. Nah, pertama-tama mari kita amati ilustrasi berikut. Gambar apa yang ada di layar Anda? Ya, betul sekali. Gambar mobil yang sedang mengantri di gerbang tol. Nah, kemudian muncul suatu pertanyaan. Ketika sebuah mobil mendekati gerbang tol, apakah mobil itu harus benar-benar berada tepat di gerbang agar kita dapat mengatakan bahwa mobil itu mendekati gerbang? Ya, tidak. Bagaimana jika jarak antara mobil dan gerbang itu tinggal 1 meter? Bagaimana jika tinggal 1 cm? Atau bagaimana jika tinggal 1 mm? Betul sekali. Nah, artinya sebuah mobil dikatakan mendekati gerbang tol, maka mobil itu tidak harus benar-benar berhenti tepat di gerbang tol. Jadi dalam matematika kita juga mempelajari ide tentang mendekati ini, namun ternyata konsep ini tidak sederhana yang kita bayangkan. Nah, pada materi ini kita akan menyelidiki bagaimana matematika mendefinisikan konsep mendekati melalui ide limit fungsi. Perhatikan fungsi berikut, yaitu fungsinya f(x) sama dengan x kuadrat. Berapa nilai f(x) jika x mendekati 2? Nah, untuk menentukan nilai f(x) jika x mendekati 2, kita bisa menggunakan pendekatan tabel atau numerik. Nah, dari tabel ini kita lihat ketika x mendekati 2 dari kiri, di mana x itu bernilai 1,9, 1,99, 1,999, dan seterusnya sampai dengan x mendekati 2, maka nilai f(x) dia juga mendekati 4. Nah, kemudian jika x mendekati 2 dari kanan, yaitu 2,1, 2,01, 2,001, maka nilai f(x) dia juga mendekati 4. Kemudian ketika x tepat sama dengan 2, nilai f(x) menjadi 4. Karena nilai f(x) ketika x mendekati 2, baik dari kiri ataupun baik dari kanan, adalah menuju ke bilangan 4, maka kita dapat katakan bahwa limit x kuadrat dengan x mendekati 2 sama dengan 4. Berikutnya, ketika kita menentukan nilai limit tersebut dengan pendekatan grafik, nilainya ternyata juga sama. Bahwa ketika x mendekati 2, jadi kita lihat dari sumbu x gitu ya, ketika titik x-nya itu mendekati 2, maka f(x)-nya dia juga mendekati 4. Berdasarkan aktivitas ini, kita tahu bahwa nilai limit dapat ditentukan melalui pendekatan tabel atau numerik dan juga pendekatan grafik. Nah, berikutnya bagaimana dengan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat minus 1 per x minus 1? Bagaimana jika kita substitusikan x sama dengan 1 ke fungsi tersebut?
Ya, betul sekali. Ketika kita mensubstitusikan X sama dengan 1 ke fungsi f(x), maka nilai f(x) menjadi tidak terdefinisi. Nah, lantas bagaimana dengan limitnya? Kita menggunakan pendekatan numerik dengan tabel. Nah, kita tahu bahwa ketika X mendekati 1, di sini kita tunjukkan dengan baris yang diberi tanda merah, teman-teman. Nah, ketika X mendekati 1 dari kiri, yakni 0,999, maka nilai f(x)-nya juga mendekati 2, yakni 1,999. Nilai ini mendekati 2. Nah, kemudian ketika X mendekati 1 dari kanan, nah, yakni yang bawah ini, jadi dari 1,1, 1,01 sampai 1,001, maka nilai f(x) mendekat ke angka bilangan 2, yakni 2,001. Nah, dengan demikian, meskipun nilai f1 tidak terdefinisi, namun limit fungsi f(x) ini dengan X mendekati 1 sama dengan 2. Sekarang coba kita periksa dengan menggunakan grafik. Nah, ini adalah grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat minus 1 per x minus 1. Nah, dalam grafik ini nampak pula bahwa f1 itu diberi dengan tanda noktah yang tidak penuh, gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa f1 tidak terdefinisi. Namun arah dari fungsi ini dia mendekati 2 untuk x mendekati 1. Nah, dengan demikian kita dapat katakan bahwa limit bukan bertanya terkait dengan nilai fungsi tepat di titik tersebut, tetapi bertanya kemana nilai fungsi bergerak ketika X mendekati suatu titik. Nah, dengan demikian dapat kita katakan bahwa limit X kuadrat minus 1 per X minus 1 sama dengan X mendekati 1 sama dengan 2. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar bahwa limit bukan sekedar mensubstitusikan X ke dalam suatu fungsi, melainkan limit adalah cara untuk melihat kemana nilai fungsi bergerak ketika X mendekati pada suatu titik tertentu. Pada fungsi f(x) sama dengan x kuadrat, kita melihat bahwa ketika X mendekati 2, maka f(x) mendekati 4. Sementara pada fungsi f(x) sama dengan x kuadrat minus 1 per x minus 1, meskipun fungsi itu tidak terdefinisi di x sama dengan 1, maka nilai limitnya atau nilai fungsi itu baik dari kiri ataupun dari kanan mendekati 2. Nah, dengan demikian, hal penting yang perlu kita pahami adalah limit menekankan tentang perilaku fungsi di sekitar titik, bukan hanya nilai fungsi tepat pada titik tersebut. Oke, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, saya rasa materi pengantar limit ini sudah cukup. Nah, agar kalian mempunyai pemahaman yang lebih dalam, maka silahkan Anda kerjakan pertanyaan dan soal-soal yang sudah saya upload di Google Form atau di Google Classroom. Karena kita sudah merefleksikan apa yang sudah kita pelajari sebagai materi pengayaan dan juga materi evaluasi, silahkan teman-teman mengerjakan soal yang sudah saya upload di Google Classroom sebagai bahan belajar agar kita memiliki pemahaman yang lebih kuat terkait dengan konsep limit. Cukup sekian video pembelajaran kita. Mohon maaf kiranya ada kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.